Bank OCBC NISP Tbk terpantau menjadi salah satu saham perbankan yang boleh dibilang cukup stabil, baik dari kinerjanya maupun juga dari pergerakan harga sahamnya mengalami pertumbuhan dalam setidaknya 3 tahun terakhir ini. Jika kita melihat pergerakan harga sahamnya dalam 1 tahun terakhir ini, Anda bisa melihatnya bahwa NISP ini masih mengalami peningkatan 10,83%, di mana kita tahu bahkan saham-saham perbankan termasuk big banks dalam 1 tahun terakhir ini banyak yang mengalami koreksi, sedangkan hanya sedikit yang mengalami pertumbuhan secara harga saham, itu pun pertumbuhannya cukup kecil. Nah, NISP ini tergolong cukup besar karena bisa mencapai 10,83%. Bahkan jika dilihat dari 3 tahunnya mencapai 112,80%. Artinya bisa Anda lihat di sini dari pergerakan harga sahamnya termasuk sangat-sangat stabil pertumbuhannya dalam 3 tahun, sekalipun ada koreksi-koreksi, tetapi lebih cenderung mengalami peningkatan, yang memang peningkatan terbesarnya terjadi di kisaran ini ya, bulan Maret April. Dari kisaran Maret-April 2023 sampai di Juli 2023. Artinya ini cuma dalam hitungan 3 bulanan dia naik cukup tinggi dari yang ada di 775 sampai di 1260-an. Ini artinya dia naik di atas 60% hanya dalam 3 bulan. Sekalipun memang dia sempat koreksi, tapi kembali lagi cetak all time high-nya di 1440, dan sampai sekarang dia belum lagi melampaui all time high-nya, dan ada kemungkinan di awal tahun 2025 ini, terlebih saat menjelang pembagian dividen dari NISP ini, all time high-nya ini bisa tercapai, bahkan mungkin bisa dilampaui lagi. Karena untuk dividen juga NISP ini menjadi salah satu saham yang menarik ya, karena kalau kita lihat dari histori pembagian dividen ya, terpantau di sini memang secara dia baru 3 kali ya, di data yang ada di sini baru ada 3 kali membagikan dividen, yaitu di tahun 2022, 2023 dan 2024. Nah, yang menarik kalau kita perhatikan di sini, dari tahun ke tahun, sekalipun baru 3 tahun berturut-turut ini membagikan dividen, NISP dalam pembagian dividennya ini terus mengalami peningkatan. Dari yang di tahun 2022 membagikan Rp22 per lembar saham, di tahun 2023 dia sudah membagikan Rp58 per lembar sahamnya. Dan di 2024 dia membagikan Rp72 per lembar sahamnya, yaitu di kumdetnya 26 Maret 2024. Jadi kalau kita menghitung di 26 Maret 2024, kita lihat di sini ya. Oke ya, jadi di kisaran ini dia membagikan 26 Maret 2024, bahkan di harga ketika masuki kumdet ini kalau kita memperhatikan ya sobat investor, di 26 Maret dia ada di 1440. Nah, kalau dia 72 berarti kan dia di sini masih dapat di kisaran 5% ya, masih dapat dividen 5% di saat kumdet ya. Bagaimana jika ada yang memang sempat masuk di bulan Januari 1.200 ya? Kalau 1.200 dengan dividen 122, coba Anda lihat ya, perhitungannya dengan dividen persennya Rp72 dibagi dengan harga 1.200, maka dia masih membagikan dividen di kisar ini ya 6%. Nah, jadi sobat investor, ini menjadi satu hal yang menarik sebenarnya bagi NISP. Dan kalau Anda perhatikan dari kinerjanya, hasil untuk tahun buku 2024 ini cukup menarik. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya dari net income-nya. Nah, di sini bisa Anda perhatikan untuk net income-nya secara annualized dia mengalami peningkatan dari yang tahun sebelumnya, di peningkatan dari tahun buku 2021 ya, karena 22 kan dia mulai membagikan dividen, dan itu adalah laba bersih di tahun 2021. Nah, coba kita lihat di sini. Tahun 2021 laba bersihnya 2,5 triliun. Masuk di tahun 2022 sudah naik ke 3,3 triliun. Ini cukup besar peningkatannya, ini ada di kisaran 30% lebih ya peningkatannya.
Kemudian masuk lagi di tahun 2023, dia sudah 4,091 triliun. Artinya juga ini mengalami peningkatan ya di kisaran 20% lebih. Nah, untuk tahun 2024 dia di sini di-annualize-kan sudah mencapai 5,091 triliun. Artinya ini juga mengalami peningkatan di kisaran 20-25%. Nah, ini menarik ya sobat investor. Jadi, jika kita coba mencari estimasi dividen yield di tahun buku 2024 ini, maka dilihat dari hasil kinerjanya. Kalau kita lihat dari EPS-nya ya, EPS-nya kemarin kan di tahun buku 2023 dia ada di 178. Nah, 178 dia membagikan 72 rupiah per lembar saham. Berarti kalau kita hitung 72 rupiah per lembar sahamnya dengan EPS-nya ada di 178. Ya, bisa Anda lihat berarti NISP membagikan dividen payout ratio-nya di 40,4%. Maka jika kita ambil hitung-hitungannya dividen, kita ambil hitung-hitungannya dividen payout ratio-nya sama dengan tahun kemarin, maka kalau kita lihat sekarang ini sudah untuk EPS-nya, Anda bisa lihat untuk EPS-nya sudah ada di 221. Maka jika kita bagi ini dengan 40,4% untuk dividen payout ratio sama dengan tahun kemarin, 221 kita kali dengan 40% ya. Maka Anda bisa lihat dia kemungkinan akan membagikan dividen di kisaran 88,4 rupiah per lembar saham. Artinya kita bulatkan saja jadi 88. Di harga sekarang ini 1.330. Maka jika ini dibagi dengan 1.330, potensi dividen yang bisa didapatkan adalah 6,6%. Jadi ini memang sangat menarik ya sobat investor. Tinggal menunggu kalau seperti tahun kemarin dia membagikan dividen di bulan Maret, maka ini sudah tidak sampai 2 bulan ya, mungkin sekitar 1 bulan, 1,5 bulan dia akan kembali membagikan dividen yang berpotensi mencapai 6,6%. Sedangkan kalau kita melihat dari price band-nya, di sini terpantau untuk NISP yang secara EPS-nya konsisten mengalami pertumbuhan, dan pertumbuhannya bahkan di 3-4 tahun terakhir ini di atas 20%, maka Anda lihat di sini secara PE band-nya dalam 3 tahun terakhir dia sudah di bawah dari min PE-nya ya. Dengan juga melihat secara harga saham, kalau dilihat dari PE standar deviasi, maka sebenarnya dia ada sedikit di bawah dari harga wajarnya dalam 3 tahun. Nah, kalau dalam 5 tahun bisa Anda lihat di sini bahkan dia sudah lebih di bawah lagi kalau diambil perbandingan dalam 5 tahun. Karena untuk 5 tahun min PE standar deviasinya ada di 6,78, sedangkan untuk current PE ratio-nya kalau kita lihat sekarang ada di 6,28. Nah, jika kita kembali melihat untuk statistik unggulannya, kita melihat di sini kalau kita cek untuk valuasi, BNGA di sini terpantau secara untuk PE ratio-nya ada di 5,99 untuk annualize-nya, dan untuk TTM-nya ada di 6,28. Untuk price to book value-nya dia ada di 0,76. Maka melihat dari valuasi untuk PE dan juga PBV, terpantau sebenarnya NISP ini sekarang ini ada di harga yang cukup menarik ya, karena secara perhitungan laba bersihnya dia mengalami peningkatan, maka otomatis besar kemungkinan mencapai di hari pembagian dividen nanti NISP ini bisa mengalami peningkatan secara harga sahamnya. Artinya resiko untuk dia mengalami penurunan itu jadi lebih kecil. Bahkan memang justru besar peluang untuk mengalami peningkatan harga saham jika dilihat dari penghasilannya, laba bersihnya yang meningkat ya. Meningkatnya juga ini kan ada di kisaran 20 ya, 20 sampai ya di kisaran 25%. Karena dari 4 triliun ke 5 triliun.
Jadi dia meningkat 25% dibanding dengan perbankan yang lain. Bahkan untuk big bank saja yang paling tinggi peningkatannya adalah BCA yang hanya mencapai 12%. Jadi ini menjadi menarik ya sobat investor, untuk Anda bisa menjadikan NISP ini sebagai salah satu saham yang bisa masuk dalam daftar pantau Anda, apalagi jika Anda memang baru mau menyusun ya portfolio Anda di tahun yang baru ini, di tahun 2025. NISP sebenarnya bisa menjadi salah satu saham yang bisa Anda masukkan dalam daftar pantau untuk saham-saham di sektor perbankan. Oke, tetap semangat dan terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini dengan berlangganan dan juga memberikan super thanks. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.